Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai peran teknologi pada manajemen talenta. Berikut di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Walis Arya Kamuning, yang kedua dari Kograsio, yang ketiga ada saya sendiri Mario Nugroho, dan keempat ada Muhammad. Masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Sebagai latar belakang, dalam era globalisasi dan transformasi digital, organisasi dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Manajemen talenta sebagai elemen kunci dalam keberhasilan organisasi mengalami evolusi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Peran teknologi dalam manajemen talenta tak lagi terbatas pada aspek administratif, tapi telah menjadi katalisator untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam mengelola sumber daya manusia. Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara organisasi mencari, mengembangkan, dan mempertahankan bakat. Proses perekrutan yang dulunya terbatas pada media konvensional kini semakin mengandalkan platform daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk pemilihan kandidat yang lebih tepat. Teknologi juga memainkan peran krusial dalam pengembangan karyawan melalui solusi e-learning dan simulasi berbasis virtual reality yang memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan juga mendalam. Dalam konteks ini, materi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran teknologi dalam mengelola manajemen talenta di era digital. Dengan memahami dampak positif teknologi pada setiap tahap manajemen talenta, organisasi dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Adapun tujuan dari materi ini adalah untuk menjawab tuntutan evolusi manajemen talenta dalam era transformasi digital, dengan fokus utama pada peran teknologi dalam mengoptimalkan proses manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks ini, materi ini akan mendalami pada beberapa aspek kunci yang mencangkup proses perekrutan, pengembangan karyawan, pengukuran kinerja, dan retensi bakat. Selain itu, materi ini akan merinci bagaimana teknologi, terutama melalui platform daring dan kecerdasan buatan, telah merevolusi proses perekrutan karyawan. Berikutnya di sini ada konsep dasar manajemen talenta. Yang pertama ada definisi manajemen talenta. Rampersad tahun 2006 berpendapat bahwa manajemen talenta melibatkan administratif yang efektif terhadap bakat-bakat dalam sebuah organisasi, mencakup perencanaan suksesi, pencapaian perkembangan diri yang optimal bagi karyawan, dan pemanfaatan bakat secara optimal. Sementara itu, menurut Pella dan Inayati tahun 2011, manajemen talenta adalah suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan mengisi posisi kunci dengan pemimpin masa depan dan peran yang mendukung kompetensi inti. Adapun tujuan dari manajemen talenta antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Smilansky tahun 2028, yang pertama mengembangkan tim terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan, yang kedua mendapatkan calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif, yang ketiga memungkinkan adanya saling pengisian antara eksekutif dan berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis untuk mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sumber daya internal perusahaan. Yang keempat, mengembangkan peluang karir yang diperlukan untuk mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik. Yang kelima, membangun budaya yang mendorong eksekutif terbaik menunjukkan kinerja di puncak potensinya. Yang keenam, memastikan peluang bagi karyawan bertalenta untuk meningkat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas. Yang ketujuh, mempromosikan keragaman eksekutif dalam posisi kunci berdasarkan jenis kelamin, latar belakang, etnis, dan usia yang mencerminkan karakteristik pelanggan dan kelompok talenta yang luas. Yang kedelapan, menyusun proses asesmen karyawan berpotensi yang melibatkan perspektif manajer dan karyawan. Dan yang kesembilan, membangun rasa memiliki bagi karyawan bertalenta, membuka peluang yang tak terbatas bagi karyawan istimewa, dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan. Berikutnya di sini ada manfaat manajemen talenta. Menurut Pella dan Inayati tahun 2011, manfaat dari manajemen talenta meliputi yang pertama menyediakan karyawan secara berkelanjutan yang mencapai potensi terbaik mereka masing-masing, yang kedua membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis, yang ketiga memungkinkan perusahaan untuk memasuki wilayah pasar baru dan bersaing dengan pesaing, yang keempat membangun reputasi publik sebagai tempat kerja yang baik, dan yang kelima mendorong loyalitas dari karyawan yang telah bekerja di perusahaan. C. Perkembangan terkini dalam teknologi dan manajemen talenta. Next. Satu, hambatan digitalisasi proses rekrutmen. Setiap proses rekrutmen yang dijalankan pasti memiliki hambatan di dalamnya.
Berikut adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan seleksi. 1. Tingkat validitas yang berbeda. Karena metode-metode yang digunakan tersebut memiliki tingkat validitas yang berbeda-beda. 2. Hambatan biaya yang dimiliki perusahaan karena metode-metode itu memiliki biaya yang terkadang itu tidak murah. 3. Tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan, mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Keempat, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif nilainya. Next. 3.2 Sistem manajemen pekerjaan berbasis teknologi. Perkembangan teknologi semakin cepat diikuti dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal harus dipakai oleh faktor pendukung lainnya seperti pemakai. Next. 3.3 Platform pembelajaran online dan pengembangan karyawan. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Sangat menguntungkan bagi para pegawai atau karyawan. Perkembangan berbagai media pembelajaran ini seiring dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Next. Selanjutnya, tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam manajemen talent. Next. 4.1 keprihatinan privasi dan etika. 1. Keprihatinan privasi adalah salah satu tantangan terbesar dalam mengintegrasikan teknologi dalam manajemen talenta. Teknologi dapat mengumpulkan sejumlah besar data pribadi tentang karyawan. Selanjutnya, keprihatinan etika. Selain keprihatinan privasi, penggunaan teknologi dalam manajemen talenta juga menimbulkan sejumlah keprihatinan etika. Teknologi dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada karyawan. Next. Selanjutnya, 3. Menangani tantangan privasi dan etika. 1. Tetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas tentang penggunaan teknologi. 2. Didik karyawan tentang hak-hak privasi mereka dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. 3. Libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan teknologi. Karyawan harus memiliki suara dalam bagaimana teknologi digunakan dalam pekerjaan mereka. Next. 4.2 Keterbatasan teknologi dalam mengelola aspek manusia. Beberapa contoh keterbatasan teknologi dalam mengelola aspek manusia dalam manajemen talenta. 1. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan penilaian kerja yang dilakukan oleh manusia. 2. Teknologi tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. 3. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan hubungan antara karyawan dengan manajer mereka. Next. 4.3 Ketidakpastian terkait perubahan teknologi. Ada beberapa ketidakpastian terkait perubahan teknologi yang dapat menjadi tantangan. 1. Ketidakpastian tentang teknologi apa yang akan tersedia di masa depan. 2. Ketidakpastian tentang bagaimana teknologi akan digunakan. Ketiga, ketidakpastian tentang dampak teknologi pada karyawan. Next. Selanjutnya, menangani ketidakpastian terkait perubahan teknologi. 1. Membangun hubungan dengan mitra teknologi. Kedua, melakukan riset pasar. Perusahaan dapat melakukan riset pasar untuk memahami bagaimana teknologi baru digunakan oleh perusahaan lain. Ketiga, melakukan uji coba teknologi. Perusahaan dapat melakukan uji coba teknologi baru sebelum menerapkannya secara penuh. Next. Selanjutnya, menangani keterbatasan teknologi dalam mengelola aspek manusia. 1. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan pengganti penilaian, pelatihan, dan pengembangan manusia. 2. Libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan teknologi. Ketiga, mempertimbangkan dampak negatif potensial dari teknologi pada karyawan. Next. Selanjutnya yang kelima, saya akan membahas tentang manfaat dan efektivitas penggunaan teknologi dalam manajemen talenta. Next. 5.1 Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi dalam proses manajemen talenta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas di lingkungan kerja. Sistem manajemen talenta yang didukung oleh teknologi canggih memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan berbagai tugas administratif seperti pengelolaan absensi, penggajian, dan evaluasi kerja. Hal ini tidak hanya mengurangi beban HR, tetapi juga memastikan akurasi dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Next.
Selanjutnya 5.2 penyederhanaan proses bisnis. Penggunaan teknologi juga memberikan dampak positif dalam penyederhanaan proses bisnis terkait manajemen talenta. Sistem manajemen talenta yang terintegrasi dengan platform digital memungkinkan perusahaan untuk melakukan informasi karyawan secara lebih terpusat dan mudah diakses. Dengan demikian, pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Sistem manajemen talenta yang terintegrasi dengan platform digital memungkinkan pencatatan data karyawan secara terpusat, menciptakan akses yang lebih mudah dan efisien. Selain itu, teknologi memvalidasi komunikasi yang lebih efektif antar departemen, memperkuat kolaborasi tim, dan memungkinkan mengurangi hambatan dalam aliran informasi. Adanya integrasi antara berbagai platform digital memastikan bahwa seluruh aspek manajemen talenta terhubung secara mulus dan strategi bisnis perusahaan. Sinergi di antara berbagai unit organisasi dapat tercipta dengan lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Next. 5.3 peningkatan pengalaman karyawan. Peningkatan pengalaman karyawan merupakan aspek krusial yang muncul sebagai hasil langsung dari penerapan teknologi dalam manajemen talenta. Sistem self-service yang dapat diakses oleh karyawan menjadi salah satu poin utama yang menggambarkan transformasi ini. Dengan adanya fasilitas ini, karyawan memiliki kemampuan untuk mengelola informasi pribadi mereka sendiri, seperti data kontak, pengajuan cuti, dan akses ke data kinerja mereka secara mandiri. Keberadaan sistem self-service ini memberikan rasa keterlibatan yang lebih tinggi dan memberdayakan karyawan untuk mengambil kendali atas perkembangan karir dan kesejahteraan mereka di lingkungan kerja. Next. Selanjutnya kesimpulan. Peran teknologi dalam manajemen talenta telah menjadi katalisator penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam mengelola sumber daya manusia. Evolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara organisasi merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi melalui platform daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk seleksi kandidat yang lebih tepat. Selain itu, pengukuran kinerja karyawan juga mengalami transformasi melalui sistem evaluasi berbasis teknologi, memungkinkan pemantauan real-time dan analisis data yang lebih akurat. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap dampak positif teknologi pada setiap tahap manajemen talenta memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Next. Selanjutnya adalah saran. Untuk meningkatkan manajemen talenta melalui teknologi, disarankan agar organisasi terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat diintegrasikan secara efektif dengan kebutuhan manajemen talenta. Investasi dalam platform rekrutmen online yang cerdas dan solusi e-learning yang inovatif dapat memperkuat proses perekrutan dan pengembangan karyawan. Selain itu, organisasi dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk pemantauan kinerja secara real-time dan analisis data yang lebih mendalam. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, integrasi sistem kesejahteraan yang terkomputerisasi juga dapat menjadi langkah yang efektif. Dengan mengambil langkah-langkah ini, organisasi dapat memaksimalkan potensi teknologi untuk mengelola talenta secara efektif di era digital. Next. Demikianlah materi presentasi yang kami dapat sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.